mendesak. Telah ditemukan bagaimana Iran masih bisa bertahan meskipun di bawah blokade dahsyat yang diberlakukan oleh Amerika Serikat di Hormuz. Apa yang selama ini dianggap oleh banyak orang sebagai pengepungan hampir total, kini mengungkap adanya celah strategis di utara, di mana rezim berusaha mempertahankan sebagian dukungan logistik, komersial, dan operasionalnya. Alih-alih hanya bergantung pada jalur yang paling diawasi di dunia, Teheran mulai mengandalkan rute yang kurang terekspos yang terhubung ke Rusia untuk mendapatkan waktu dan menghindari keruntuhan yang lebih cepat. Ini menunjukkan bahwa tekanan Amerika di Hormuz benar-benar menghantam jantung struktur Iran, tetapi juga memperlihatkan jalur alternatif yang masih membuat rezim tetap bertahan di tengah krisis yang semakin mencekik. Pada hari Sabtu 18 April 2026 ini, titik sentralnya bukan lagi hanya soal lewatnya kapal-kapal di Teluk. Fokusnya juga beralih ke sebuah koridor yang jarang dibicarakan, namun semakin penting bagi kelangsungan logistik Teheran. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Amerika Serikat mulai menciptakan kondisi untuk pembersihan ranjau di Selat Hormuz, dan Angkatan Laut Amerika sendiri mengumumkan pada 11 April bahwa 2 kapal perang telah melintasi wilayah tersebut tepat untuk mempersiapkan operasi ini. Namun, bahkan setelah pengumuman Iran tentang pembukaan jalur tersebut, risikonya tetap ada. Risikonya tetap tinggi. Pada hari Jumat 17 April, sebuah peringatan pelayaran yang dilihat Reuters menyatakan bahwa ancaman ranjau di beberapa bagian selat tersebut masih belum sepenuhnya dipahami dan area itu sebaiknya dihindari. Siapa yang berada di pusat cerita ini? Di satu sisi, rezim Iran dan Garda Revolusi Islam. Di sisi lain, Amerika Serikat yang meningkatkan tekanan militer dan maritim. Di tengah-tengah itu masuk Rusia dan Israel. Rusia karena memperkuat penggunaan Laut Kaspia sebagai jalur perdagangan ke Iran. Israel karena pada bulan Maret menyatakan telah menyerang target Angkatan Laut Iran di Laut Kaspia sendiri, dalam sebuah aksi yang menunjukkan bahwa bahkan koridor utara pun tidak lepas dari jangkauan perang. Dan mengapa hal ini sangat penting? Di selatan, Selat Hormuz tetap menjadi titik paling sensitif di dunia untuk energi dan perdagangan. Namun di utara, Laut Kaspia menjadi semakin penting karena berubah menjadi jalur darurat. Ketika Hormuz macet menjadi mahal atau berubah menjadi ancaman terus-menerus, Teheran mencari jalur lain untuk menjaga arus barang, makanan, dan penopang ekonomi. Itulah yang ditunjukkan oleh Reuters pada bulan Maret. Perusahaan-perusahaan Rusia kembali mengekspor biji-bijian ke Iran melalui Laut Kaspia. Dan jalur ini mulai dipandang sebagai yang paling aman untuk perdagangan dengan Iran setelah penutupan Hormuz. Bagaimana koridor ini bekerja? Jalur ini tidak sepenuhnya menggantikan Hormuz, tetapi memberi waktu bagi rezim tersebut. 5 kapal sedang dimuat di pelabuhan Rusia Astrakhan dengan sekitar 22.600 ton biji-bijian, sementara 9 kapal lainnya menunggu untuk dibongkar di dekat pantai Iran menurut Reuters. Ini menunjukkan sebuah kenyataan pahit. Perang tidak hanya didukung oleh rudal, drone, dan pidato. Perang juga bergantung pada pelabuhan, kapal, muatan, asuransi, dan jalur yang terbuka. Ketika wilayah selatan berada di bawah ancaman, wilayah utara menjadi oksigen, dan justru napas inilah yang tidak ingin Iran biarkan terlihat jelas oleh dunia. Ketika kita mengamati pergerakan kapal-kapal, gambaran tersebut menjadi semakin jelas. Pada hari Jumat, sekitar 20 kapal mencoba melintasi Selat Hormuz setelah pengumuman pembukaan kembali. Namun, banyak yang berhenti atau berbalik arah. Ini menunjukkan bahwa rasa takut masih nyata. Jalur tersebut mungkin bisa diumumkan sudah dibuka, tapi keamanan yang sesungguhnya masih jauh dari terjamin. Dan di celah antara retorika dan kenyataan inilah rezim mencoba mendapat ruang gerak dengan memaksakan koordinasi dengan Garda Revolusi Islam dan menciptakan jalur-jalur yang oleh Iran sendiri disebut sebagai zona aman. Kenapa jalur yang terhubung dengan Rusia ini begitu mengganggu? Karena jalur ini mengurangi, meskipun hanya sebagian, dampak langsung dari blokade laut di selatan. Jika Hormuz adalah urat leher yang terlihat, maka Kaspia adalah pembuluh darah yang tersembunyi. Ini memang tidak menyelesaikan segalanya, tapi mencegah keruntuhan yang cepat.
Dan inilah yang menjelaskan mengapa Moskwa bereaksi dengan sangat tegas ketika perang mendekat ke sana. Pada 24 Maret, Kremlin mengatakan bahwa mereka akan memandang setiap meluasnya konflik ke Laut Kaspia sebagai hal yang sangat negatif. Pernyataan itu bukanlah kebetulan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah menjadi zona sensitif bagi kepentingan Rusia dan Iran secara bersamaan. Ada poin penting lainnya. Pasar sudah memahami bahwa krisis ini belum berakhir. Reuters melaporkan pada 15 April bahwa lalu lintas kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz masih berada di bawah tingkat sebelum perang. Dan sebuah analisis yang diterbitkan pada tanggal 13 menyatakan bahwa penutupan selat oleh Iran telah mematahkan pola yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan mengubah perhitungan risiko di kawasan tersebut. Dengan kata lain, bahkan ketika ada gencatan senjata, kerusakan strategis tetap berlanjut. Dunia mulai melihat bahwa Teheran bersedia menggunakan jalur tersebut sebagai senjata. Dan karena itu, setiap rute alternatif langsung memiliki nilai bagi rezim. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting sangat sederhana. Mengapa Iran tidak ingin rute ini menjadi pusat pembicaraan? Karena itu menunjukkan kelemahan. Itu menunjukkan bahwa rezim yang tertekan di selatan harus mencari dukungan di utara. Itu menunjukkan ketergantungan yang semakin besar pada Rusia. Itu menunjukkan bahwa retorika kekuatan menyembunyikan kebutuhan mendesak untuk menjaga pasokan, aliran, dan waktu. Dan itu juga menunjukkan bahwa persaingan ini sudah bukan hanya soal selat yang terkenal itu saja. Sekarang ini melibatkan seluruh peta kelangsungan hidup Iran. Kapan hal ini mulai menguat? Dalam beberapa minggu terakhir, seiring perang yang semakin meluas, dan dengan dimulainya kembali ekspor Rusia melalui wilayah utara, pada akhirnya apa yang terungkap sangat serius bagi rezim dan membuka mata dunia. Cara Iran masih bisa bertahan hidup, sekarang sudah bukan rahasia lagi. Meskipun ada blokade ketat dari Amerika Serikat di Hormuz, Teheran berusaha bertahan hidup dengan menggunakan jalur paralel untuk menjaga arus, pasokan, dan koneksi dengan sekutunya. Namun, begitu jalur penyelamat ini ditemukan, jalur tersebut tidak lagi menguntungkan. Silenciosa e vira ponto de pressão. Dan disinilah situasinya berubah. Rezim Iran masih bertahan, tetapi sekarang bernapas dengan susah payah, diawasi, dan semakin sedikit ruang untuk menyembunyikan dari mana oksigen yang masih mencegahnya mati lemas itu berasal.